Lo pernah ngerasa harus ngecek pintu 5 kali biar yakin udah kekunci atau cuci tangan sampai tangan lo kering kayak gurun Sahara? Terus lo mikir, gue gila gak sih? Tenang bro, lo gak sendiri. Bisa jadi itu OCD. Tapi tunggu dulu, jangan asal self-diagnose ya. Yuk kita bahas tuntas bareng dengan gaya yang asik dan kekinian biar ngerti dan gak parno sendiri. Halo semua, selamat datang di channel paling santuy tapi penuh ilmu, tempat kita bahas mental health tanpa bikin kepala pusing kayak abis minum kopi 5 gelas. Hari ini kita bahas satu topik yang sering banget disalahpahami, OCD alias Obsessive Compulsive Disorder. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Karena setiap kali lo support channel ini, satu overthinker di luar sana terselamatkan dari googling jam 3 pagi. Yuk gas! Oke, jadi OCD itu bukan, oh gue suka meja rapi banget nih, OCD gue kambuh. Nope, OCD bukan soal perfeksionis doang. Ini gangguan mental yang serius bro. Kepanjangannya adalah Obsessive Compulsive Disorder. Obsesif artinya pikiran yang muncul terus-menerus, bikin cemas, dan gak bisa dikontrol. Kayak mantan yang tiba-tiba nongol di mimpi pas lo udah move on. Kompulsif artinya perilaku berulang-ulang yang lo lakuin buat ngilangin kecemasan itu. Misalnya, lo ngerasa tangan lo kotor, terus lo cuci tangan 10 kali, sampai kulit lo bilang, bro cukup. OCD tuh banyak jenisnya. Nih, gue kasih beberapa contoh yang sering banget kejadian. 1. Washing atau cleaning OCD. Lo ngerasa semuanya kotor, cuci tangan bisa sampai 30 menit, piring udah dicuci, lo cuci lagi, dan lagi, dan lagi. Temen lo sampai ngira lo punya affair sama sabun cuci piring. 2. Checking OCD. Lo udah matiin kompor tapi 2 menit kemudian lo balik lagi. Dan lagi, dan lagi. Sampai tetangga lo nanya, mas kompor ngomong apa ya? 3. Simetri atau order OCD. Barang harus simetris. Kalau enggak, otak lo kayak mau meledak. Kalau satu buku miring 5 derajat, lo benerin sampai sempurna. Dikit-dikit, ini harus seimbang, harus pas, harus satisfying. 4. Intrusive thoughts. Nah ini ngeri. Lo bisa dapet pikiran-pikiran absurd dan mengganggu. Kayak tiba-tiba mikir, gimana kalau gue nyakitin orang yang gue sayang? Padahal lo gak mau. Itu cuma pikiran. Tapi datang terus kayak spam email dari pangeran Nigeria. Dan inget ya, ini bukan hal yang bisa lo pilih. Bukan karena lo manja, bukan karena lo kurang bersyukur, dan jelas bukan karena kerasukan. OCD itu real dan bisa ganggu banget kehidupan sehari-hari. Banyak banget mitos soal OCD. Nih, kita bedah satu-satu. Mitos 1, orang OCD itu suka rapi. Fakta, gak semua OCD soal kerapian. Ada yang malah isinya pikiran jahat yang gak bisa dikontrol. Rapi mah cuman salah satu bentuk kompulsinya. Mitos 2, OCD itu cuman kebiasaan doang, bisa diubah kalau niat. Fakta, kalau bisa diubah pakai niat, semua penderita udah sembuh sejak zaman Friendster. Ini gangguan otak, bukan kurang tekad. Mitos 3, OCD itu lucu, aesthetic gitu loh. Fakta, enggak, sama sekali enggak aesthetic. Lo nggak tahu rasanya cuci tangan sampai luka atau ngecek pintu sampai telat kerja tiap hari. Sampai sekarang, belum ada satu penyebab pasti dari OCD. Tapi para peneliti nyebut ada beberapa faktor yang bisa berperan. Genetik, kalau ada anggota keluarga lo yang punya OCD, lo lebih berisiko. Struktur otak, ada bagian otak yang overaktif. Lingkungan, stres berat, trauma, atau kejadian besar bisa jadi pemicu. Neurokimia, serotonin bisa jadi pelaku utama di balik layar drama OCD ini. Tapi jangan keburu panik. Nggak semua orang dengan stres berat bakal kena OCD. Ada banyak faktor yang saling tumpuk kayak nasi padang porsi dobel. Kalau lo ngerasa punya gejala-gejala tadi, jangan buru-buru self-diagnose lewat TikTok ya. Yang paling tepat adalah konsul ke profesional, psikolog atau psikiater. Mereka bisa pakai kriteria dari DSM-5, semacam kitab suci para mental health profesional. Yang penting, jujur sama diri sendiri, nggak usah malu, nggak usah takut dikatain gila. Stigma itu udah expired, kita hidup di zaman dimana healing udah lebih penting dari gengsi. OCD bisa banget ditangani, nggak harus selamanya hidup dalam penderitaan kayak sinetron jam prime time. 1. Cognitive Behavioral Therapy atau CBT, khususnya metode ERP, Exposure and Response Prevention. Ini kayak lo diajak ngadepin ketakutan lo pelan-pelan, terus lo belajar buat nggak ngelakuin kompulsinya. 2. Obat-obatan kayak SSRI buat bantu ngatur serotonin. Tapi ini harus lewat resep dokter ya, jangan beli online terus dikirim bareng skincare. 3. Mindfulness dan self-care. Bisa bantu juga, tapi bukan berarti cukup dengan journaling terus lo sembuh. Ini pelengkap, bukan pengganti terapi. Dan yang paling penting, jangan jalanin ini sendirian. Cerita ke orang terdekat, cari komunitas, atau bahkan nonton video kayak gini, itu udah langkah awal buat recovery.
Kalau lo punya temen yang punya OCD, jangan jadi orang yang bikin tambah stres. Nih tipsnya, dengerin tanpa ngejudge. Kadang mereka cuma butuh ruang buat cerita, bukan solusi instan. Jangan bilang, udah sih, tinggal berhenti aja. Karena itu kayak bilang ke orang pilek, udah sih, jangan ingusan. Edukasi diri lo. Makin ngerti, makin bisa bantu. Ajak cari bantuan profesional. Tapi jangan paksa, cukup dampingi. OCD itu nyata. Berat, tapi bukan akhir dunia. Bukan identitas lo. Lo bukan OCD, lo adalah lo, manusia yang berjuang, yang masih bisa hidup dengan penuh makna, meskipun kadang otaknya kayak ngelakuin prank 24 jam nonstop. Dan kalau lo lagi berjuang sekarang, gue cuman mau bilang, lo gak sendiri. Healing itu gak instan, tapi tiap langkah kecil lo, itu penting banget. Jadi, jangan lupa jaga diri, jaga pikiran, dan jaga tangan lo biar gak cuci sampai perih. Oke? Gue pamit dulu. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke temen lo yang suka ngatain dirinya OCD gara-gara suka meja rapi. Kasih mereka edukasi, bukan label palsu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay sane, stay kind, and always stay weird. Peace out.